Hello everyone, I'd like to about a topic that's very relevant to our daily real life, income inequality and property. Let's take a look together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fajar Setiawan. My ID study number 2541108. Apa itu kesenjangan kemiskinan dan pendapatan? Definisi kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi mendasar berupa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan esensial dan standar hidup minimal yang layak. Ini mencakup akses terhadap pangan, sandang, papan, serta layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kesenjangan pendapatan mengacu pada disparitas substansial dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di antara berbagai kelompok sosial, di mana kelompok terkaya memiliki proporsi pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok kemiskinan. Garis kemiskinan ekstrim. Di Indonesia, kemiskinan ekstrim diukur berdasarkan standar internasional, yakni pendapatan per kapita harian kurang dari 45.000 atau setara dengan 1,9 pound sterling poverty. Ini menunjukkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Data kemiskinan terkini di Indonesia 2024. Perjuangan melawan kemiskinan ekstrim menunjukkan tren positif, namun tantangan masih besar, terutama untuk mencapai target 0%. 1,12% kemiskinan ekstrim penurunan signifikan dari 2,04% Maret 2022 menjadi 1,12% Maret 2023. Target 0% tetap menjadi prioritas nasional. 3,3 M penduduk miskin ekstrim. Estimasi jumlah individu yang masih berada di dalam kategori kemiskinan ekstrim. Menurut intervensi yang sangat terfokus, 2030 target SDGs tahun yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai 0% kemiskinan ekstrim, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik BPS 2024 menunjukkan bahwa konsentrasi terbesar dari penduduk miskin ekstrim berada di wilayah timur Indonesia, memerlukan pendekatan regional yang berbeda. Konsentrasi kemiskinan ekstrim di Indonesia Timur. Wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, menghadapi tantangan geografis yang struktur yang unik, yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan ekstrim yang lebih tinggi dibandingkan wilayah barat dan tengah. Penyebab struktural kesenjangan dan kemiskinan itu tersendiri terbagi menjadi 4. Pertama, akses pendidikan yang terbatas. 2. Peluang kerja terbatas. 3. Kurangnya akses modal. Dan 4. Kesenjangan turunan. Dampak kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Konsekuensi dari kesenjangan dan yang tinggi menjalar ke berbagai aspek kehidupan, menghambat potensi penuh bangsa. Kualitas hidup menurun, tingkat gizi buruk, sanitasi yang tidak memadai, dan harapan hidup yang lebih rendah di kalangan masyarakat miskin. Pembatasan mobilitas sosial. Terbatas akses pendidikan berkualitas tinggi menghambat kesempatan kerja dan menjebak individu dalam lingkaran kemiskinan.
ketidakstabilan sosial. Disparitas yang ekstrim dapat memicu kecemburuan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan berpotensi menciptakan konflik horizontal. Hambatan pertumbuhan inklusif. Kesenjangan menghambat daya beli masyarakat luas, yang pada akhirnya membatasi pasar domestik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Upaya pemerintah dalam penanggulan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sumber daya besar dan meluncurkan berbagai program integritas untuk mempercepat pengatasan kemiskinan. Bantuan perlindungan sosial, anggaran 493,5 triliun 2024 untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako memastikan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Pengembangan infrastruktur fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di daerah pedesaan dan tertinggal untuk meningkatkan konektivitas dan akses ke layanan. Pemberdayaan ekonomi, alokasi 76,3 triliun untuk mendukung UMKM, pelatihan keterampilan, dan penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin. Strategi percepatan ekstrim. Implementasi Inpres No. 4 tahun 2022 untuk sinergi lintas sektor dalam mencapai target 0% kemiskinan ekstrim. Tantangan dalam mengentaskan kemiskinan. Meskipun ada kemajuan, mengentaskan kemiskinan memerlukan solusi yang kompleks dan multidimensi. Dimensi kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan. Kita harus mengatasi keterbatasan dalam akses air bersih, sanitasi, listrik, dan kualitas perumahan. Ini membutuhkan pengukuran dan intervensi yang bersifat holistik. Disparitas wilayah, kesenjangan pembangunan dan lebar antar wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia menuntut kebijakan desentralisasi yang lebih kuat dan investasi yang masif di daerah-daerah terpencil. Beberapa inisiatif di wilayah Indonesia Timur menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, penurunan kemiskinan ekstrim dapat dicapai secara berkelanjutan. Pemberdayaan berbasis komunitas, program yang berfokus pada potensi lokal seperti pengembangan sektor perikanan atau pariwisata ekologis di Nusa Tenggara, memperdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Akses layanan desa mandiri melalui dana desa meningkatkan signifikan terjadi pada pembangunan puskesmas, pembantu, dan sekolah, memastikan bahwa layanan dasar dapat diakses oleh semua penduduk, termasuk yang tinggal di pegunungan. Dampak kuantitatif. Di beberapa provinsi, program ini berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan ekstrim secara signifikan, mendekati 15% dalam 5 tahun terakhir, menunjukkan efektivitas intervensi yang terfokus. Jadi kesimpulannya adalah pengentasan kemiskinan ekstrim dan pengurangan kesenjangan pendapatan adalah upaya kolektif yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Sinergi kebijakan harus terintegrasi mengatasi akar masalah struktural, bukan hanya gejala kemiskinan. Fokus pada manusia. Investasi utama harus diarahkan pada pendidikan, peningkatan kesehatan, dan literasi finansial masyarakat miskin. Kolaborasi inklusif, perluasan peran swasta, organisasi non-pemerintah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera, di mana kita tidak ada lagi warga negara yang tertinggal dalam kemiskinan ekstrim. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.